Presiden, salah satu proyek yang dimiliki oleh Ibu. Yang selamat pagi Ibu, sama Bapak. Di sini seperti yang ada di sheet pertama ini, saya ingin memberikan kabar baik ya, atau kabar gembira untuk kita semua sebagai apa ya, agent eksekutif untuk penjualan Ibu Presiden. Ya. Nah, kabar baik ini apa? Nanti saya akan buka dari slide selanjutnya. Kita langsung aja mulai ya. Yang pertama, ini kita punya program khusus di bulan November ini, yaitu programnya cara punya rumah cukup dengan 1 juta rupiah. Nah, kenapa ini saya sebutnya cara? Karena program ini sebetulnya untuk konsumen. Nah, itu yang data-data sekarang kan ini kita kan bagian dari tim pemasaran, ya tim marketingnya dari Ibu Presiden gitu. Nah, cara punya rumah cukup dengan 1 juta rupiah ini adalah tema programnya kita kepada konsumen. Jadi untuk konsumen yang pengen punya rumah gitu loh, dengan cara apa? Dengan cara hanya 1 juta rupiah. Terus caranya gimana dan sebagainya itu nanti akan dikemas dalam bentuk seperti presentasi. Ya, presentasi itu nanti kita bisa lakukan baik itu di company, perusahaan, baik itu di sini ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi intinya sih kalau kita sih rekomendasikan di sini langsung. Kita pengen bikin acara setiap Selasa sama Kamis itu untuk mengundang konsumen-konsumen prospek kita atau orang-orang yang sedang mempertimbangkan atau sedang butuh rumah untuk datang ke sini. Nanti kita kasih penjelasan lebih jauh tentang program ini gitu. Kan kebanyakan nih, apalagi di era pandemi ini, orang kan cari rumah pengen yang nggak keluar biaya besar. Nah, ini cukup dengan 1 juta rupiah mereka bisa memiliki rumah, bahkan udah bisa langsung huni, bisa dibilang seperti itu, sampai ke sertifikat balik nama dan sebagainya. Mungkin teman-teman di sini yang udah lama paham gitu loh, karena program ini sebetulnya program yang udah berlaku di bulan kemarin juga, cuman kita pengen kemas program ini sebagai kayak bagaimana kita bisa dapat rumah dengan 1 juta rupiah. Nah, itu supaya menarik interest konsumen agar memang bisa ya 1 juta rupiah bisa punya rumah. Gimana tuh caranya dan sebagainya. Oh, ibu datang aja nih hari Selasa kita mau ada presentasi di Kasadel misalkan. Ibu bisa ada teman atau ibu bisa datang langsung sendiri juga, nanti bisa bantu arahkan bu. Oh, saya pengen tahu lebih jauh nanti di sana itu kayak apa sih? Oh, nanti kita akan presentasikan, ibu juga bisa tanya jawab dan sebagainya. Bahkan ibu pengen ngecek langsung bener nggak sih program ini tuh udah berjalan, nanti mungkin kita akan mengundang konsumen yang udah akad gitu. Jadi kayak seperti misalkan Mas Hafiz tuh, dia udah akad, dia memang udah masuk program itu, bener nggak sih gitu, mereka cukup keluarkan 1 juta rupiah, habis itu mereka udah siap huni gitu loh. Jadi kayak testimoninya. Nah betul, jadi benar-benar bahkan kalau misalkan habis itu saya pengen ngecek rumahnya atau bener nggak sih Pak, ini mah jangan-jangan orang settingan dan sebagainya, ya mereka udah langsung nunjukin ini nanti rumah saya di sini, tempat tinggal saya di sini gitu. Bahkan yang tidak huni juga kan ada, cuma mungkin ketika 1 juta rupiah ini yang huni belum bu. Cuman ya progres nanti tanggal 11 juga informasi Mas Wahyu ada beberapa konsumen yang setelah terima. Jadi yang minggu depan bisa dibilang kan udah bisa, kalaupun ada presentasi mereka udah bisa, itu udah rumahnya dia gitu, mau pindah mana seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pengen menarik konsumen ke, mungkin lihat di YouTube dan sebagainya, bagaimana caranya punya rumah dengan 1 juta, bagaimana caranya punya rumah dengan gaji 3 juta dan sebagainya. Nah, itu kita juga pengen menarik interest konsumen itu seperti itu. Nah, nantinya masing-masing nih teman-teman nilai, teman-teman marketing itu minimal seminggu itu satu orang yang bisa kita ajak untuk ikut presentasi itu. Misalkan nih Mbak Eni 1, terus Ayu 1, Pak Carno 1, Pak Agus 1, terus yang lainnya juga 1. Oh, ada tuh 5 orang. Nah, nanti kita presentasikan. Oh, saya belum lihat rumahnya, saya pengen datang rumahnya. Terus enaknya apa sih dengan ikut presentasi sama saya datang sendiri aja deh dan sebagainya. Enaknya yang pertama kita bisa interaksi langsung. Bahkan mungkin kalau kesempatannya ada ibu kan bisa langsung tanya jawab dengan ibu dan sebagainya. Jadi
interaksinya itu lebih jauh, dia mau detail pertanyaan, misalkan pengen tanya seputar bank juga, nanti kalau bank kita bisa undang gitu. Memang dia menjelaskan dari sisi pihak banknya gitu. Jadi itu benar-benar bisa dibilang konsultasi gratis lah. Biasanya orang pengen tahu dari sisi perbankannya seperti apa, dia harus datang ke bank. Dari sisi rumahnya gimana, dia harus datang ke rumahnya gitu. Jadi dari sisi properti gimana, dia harus cari kantornya atau dari marketnya dan sebagainya. Nah, ini benar-benar top gitu. Bahkan untuk mereka yang masih mempertimbangkan, saya udah lihat rumah ini, tapi masih belum pede nih mau ngambil di mana, apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengambilan rumah, termasuk legalitas dan sebagainya. Nanti kita contohkan legalitas itu kita tuh seperti apa, kayak apa misalnya kita udah pecah unit gitu loh, yang dari kita dan lain sebagainya, itu memang udah istilahnya secara legalitas kita memang akan kasih tunjukkan gitu loh cara itu ya. Jadi program ini adalah salah satu program yang akan mensupport kita sebagai marketing untuk memberi pelayanan ke konsumen secara total, termasuk dari itu tadi konsultasi properti dan sebagainya ya. Nanti kita juga akan ada konsumen yang dapat gitu, yang mendapat program tertentu itu gitu. Terus ada dari sisi yang perbankan juga, nah, itu dikemas setiap hari Selasa sama Kamis. Bukan berarti kalau misalkan pada misalnya hari Jumat nih gitu, karena hari Selasa mungkin sibuk kerja dan sebagainya, itu tidak masalah. Jadi poinnya kita mengadakan program ini untuk presentasi kepada calon konsumen atau kepada orang-orang yang memang tertarik untuk mengetahui gimana sih caranya punya rumah dengan 1 juta rupiah. Bener nggak sih promo ini, gitu, terbukti nggak sih gitu. Kebanyakan kan orang yang pengen beli rumah juga datang ke perumahan, bener nggak sih mas ini 1 juta rupiah nanti nggak ada biaya-biaya lagi dan sebagainya gitu. Nanti kita bisa ajak untuk testimoni dari konsumen. Ya, program ini saya harap sih bisa kita maksimalkan, karena program ini bisa dibilang program baru, di mana maksudnya untuk presentasi dan sebagainya, di mana kita bisa berdiskusi jauh gitu tentang properti gitu. Bahkan tidak harus seputar promonya aja gitu. Mau bangunannya, mau apa segala macam itu kita bisa konsultasikan lebih jauh. Jadi nanti kita akan sediakan pamfletnya juga gitu untuk program ini, misalkan gimana caranya dapat rumah dengan 1 juta rupiah, gimana caranya dapat rumah itu 1 juta tuh bisa langsung beli rumah gitu dan sebagainya. Nanti kita buat pamfletnya, sertifikat lupa, nanti teman-teman bisa bantu post, bantu share dan sebagainya. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik, kalau suka langsung nggak nunggu presentasi boleh. Kalau misalkan saya mau nanti lah sekalian biar bareng sama teman dan sebagainya, kita ajak. Poinnya nggak harus langsung booking kok gitu. Poinnya adalah yang penting mereka akan menggunakannya. Kalau langsung booking itu nomor sekian lah, kita nggak terlalu berarti yang datang sana saya harus booking dong. Nggak harus, bu, datang aja gitu. Nambah wawasan, siapa tahu nanti akan tumbuh kan pengen ngambil rumah dan sebagainya. Kalau ibu udah tahu kan nanti ibu bisa baru rekomendasikan. Padahal kan anaknya pengen ngambil rumah karena ibunya nggak tahu, jadi dia nggak bisa bilang apa-apa. Itu kan kamu cari aja di mana. Padahal ngambil rumah itu kan keamanan dan kenyamanan itu kan bukan soal lingkungan dan dari rumahnya aja, tapi juga legalitasnya. Yang banyak paradigma yang bilang bahwa ngambil rumah itu lama gitu. Nah, kita pengen geser itu gitu. Nanti kita kan ada konsumen yang memang cepat untuk untuk prosesnya gitu. Seperti bulan kemarin juga kita ada konsumen yang ada masalah dia waktu itu, dia udah ngambil di perumahan A gitu. Dia curhat ke kita gitu, dia kasih pengalamannya yang kemarin kita jelaskan gitu, sampai akhirnya ngambil kita. Jadi tidak masalah untuk orang yang memang sudah ngambil. Siapa mas sudah ngambil di sana, tapi udah 105 belum sih, katanya masih proses, tapi kok lama ya gitu. Ya udah ikut aja kita, siapa tahu nanti dapat pencerahan gitu. Ya. Jadi program itu saya harap bisa dimaksimalin ya buat teman-teman gitu loh. Nantinya juga untuk menjalin silaturahmi juga dengan calon konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya
masuk ke solusi-solusinya. Jadi yang konsep yang kita bawa selain program yang tadi, kita juga pengen menyampaikan konsumen 1 juta rupiah bisa dapat rumah dan bisa cepat gitu ya. Jadi instan lah, kurang lebihnya sih seperti itu. Terus yang ketiga itu total marketing. Ya, mas saya nggak bisa datang ke sini, saya nggak bisa feedback ke rumahan orang lagi hujan dan sebagainya. Kita juga bisa datang ke rumah gitu loh. Seperti yang pamflet yang kita kemarin sempat share kan, kita juga bisa konsultasi di rumahan itu, bisa datang langsung, kita datang ke rumahnya konsumen gitu. Jadi dan itu gratis. Komplisit betul sekali, program komplisit kita agar apa namanya ya, agar bisa dimaksimalkan juga. Jadi poinnya 3 ini ya. Yang pertama caranya 1 juta rupiah bisa dapat rumah, yang kedua bisa cepat, yang ketiga juga bisa semuanya, bisa dibilang itu total gitu. Oh mau datang ke rumah bisa, mau datang di sini bisa, mau saya bisa aja deh presentasinya karena saya lagi kerja, jam istirahat gitu loh, boleh lah datang ke kantor bisa gitu. Jadi itu yang pengen kita bawa ya. Jadi mau kalian juga berarti saya ada konsumen apa sibuk dia gitu. Bisa apa didatangin ke kantornya? Dia sih mau sih kalau lagi istirahat gitu loh. Kita datang ke kantornya gitu. Nanti kita bantu untuk presentasikan gitu. Entah itu sambil makan, di jam istirahat gitu, entah itu di ruangannya dan sebagainya. Nanti kita bisa syukur-syukur bisa bikin acara di kantornya. Jadi 3 poin ini adalah poin utama yang pengen kita suguhkan ke konsumen gitu loh. Pertama berarti 1 juta rupiahnya bisa punya rumah, yang kedua juga bisa cepat atau mudah, yang ketiga juga bisa apapun gitu. Jadi benar-benar nggak bisa datang ke sana jemput. Saya misalkan pengen di sini aja jelasinnya kita bisa jelasin di sana. Misalnya malam kita bisa datang malam. Jadi di kondisi seperti itu. Jadi jangan, karena sebenarnya kebanyakan yang gini mas, saya belum bisa nganter, jadi nanti aja ya gitu hari Senin gitu. Taunya konsumennya datang sendiri ke perumahan. Saya kan jadi lepas dari apa namanya ya, dari pengawalan bisa dibilang kan. Jadi karena saya nggak bisa datang, konsumennya akhirnya datang sendiri, mungkin dimacakin yang lain. Saya nggak bisa datang, bisa nggak bantu prospek konsumen saya? Itu nanti pasti kita bantu. Gitu. Ya, jadi 3 poin ini adalah poin yang pengen kita tonjolkan konsumen, terutama di bulan ini kita pengen maksimalin presentasinya gitu, kompetisinya. Terus yang kedua juga bisa betul-betulnya kita pengen bawa mindset konsumen itu gampang gitu. Yang ketiga juga total marketing, dan istilahnya kita bisa apa ya, dimanapun lah, mau di rumah, mau di sini, mau di kantor, mau di datang, itu kita bisa. Dan untuk selanjutnya sebagai tambahan nanti kita akan belajar tentang perceived value ya. Jadi perceived value ini adalah logika dasar seorang marketing ya. Kita lanjut aja. Nah ini untuk programnya sendiri kita maksimalin 1 kali programnya ini 10 orang. Kalau memang lebih dari itu kita bisa adain di sesi berikutnya. Jadi kita pengen lebih intens gitu. Jadi kalau terlalu banyak orang kan fokusnya juga mungkin kita bagi-bagi kan. Kalau 10 orang kita ada pertanyaan, jadi interaksinya lebih baik lah gitu. Sesinya bisa di jam berikutnya ataupun di hari berikutnya. Nah ini harus ditekankan juga, programnya terbatas selama promo masih tersedia. Oh, kenapa sih? Emang promonya terbatas ya? Terbatas, karena unit kita terbatas gitu. Jadi ini juga ditekankan supaya apa? Kayak kemarin misalkan, mas, saya prosesnya bulan depan aja deh gitu. Bulan ini nggak usah proses dulu, nggak apa-apa gitu. Oh, bulan depan belum tentu promonya masih ada gitu. Jadi ini juga disondingkan bahwa ini program ini terbatas. Jadi bisa dari bulan depan masih ada, bisa dari bulan ada, tergantung promo dan unitnya yang tersedia. Jadi ini juga untuk memacu konsumen untuk supaya mereka mau untuk hadir, mau untuk segera mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi selalu ditekankan bahwa program kita ini terbatas. Terus
Ya benefit lainnya seperti yang tadi saya sampaikan itu ya konsultasi tentang perumahan, layanan antar jemput, survei lokasi gratis. Jadi kayak dari sini, mau mas saya pengen lihat rumahnya langsung, itu nanti bisa ditawarkan dari situ gratis. Gitu. Untuk selanjutnya, nah ini instant approval. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya pengen semua proses yang kita bawa adalah yang mengarah pada approval yang instan gitu. Jadi yang mengarah pada persetujuan yang cepat gitu. Baik itu untuk Keskelas, Kestempo maupun lewat KPR. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya pembawa jadi untuk konsumen bahwa saya mengajukan ini kok nggak dijawab, kok saya mengajukan KPR kok nggak disetujui, saya mengajukan cash bertahap kok nggak ada respon dan sebagainya. Jadi pengen kita cepat nih, kok saya pengen cash bertahap, pengen langsung ke KJB dan sebagainya, prosesnya gimana? Kita kasih tahu, nanti kita udah bisa proses. Gitu. Jadi apalagi cash bertahap ini istilahnya tergantung kecepatan di kita. Kalau di bank ini tergantung kecepatan bank, tapi bank pun sejauh ini sangat support ke kita. Bank BTN bahkan ketika program berkas lengkap itu pagi naik, itu sore pun bisa turun SP3K. SP3K itu surat persetujuan kredit. Nah, habis SP3K udah selesai, mau akadnya lusa, mau akadnya lusanya lagi itu tergantung waktu konsumen. Oh saya akadnya besok ya mas, gitu. Berarti kan dalam waktu 3 hari itu sudah bisa langsung punya rumah. Nah ini total marketing ini yang tadi saya sampaikan. Jadi pelayanan yang kita adaptasi dan terapkan adalah yang mengarah pada pelayanan utama. Sejauh ini sih saya kira baik dari freelance, baik dari marketing yang ada di perumahan itu pelayanan kita tuh udah udah mengarahnya ke arah sana gitu. Ada yang booking di tempat juga, ada yang hapus ya. Ada yang booking di kantornya, ada yang istilahnya kita jelaskan langsung datang ke rumahnya, ada yang dijemput juga seperti Bayu sama Mbak Lisa gitu loh. Jadi benar-benar pelayanan yang kita mau bawa ini pelayanan total. Jadi nggak usah lupa dong mas kalau kantor marketing berarti kalau malam tutup ya gitu loh. Itu aja kalau kita sih fleksibel aja. Jadi pelayanan kita tuh kalau nama konsumennya bisa malam, ya udah kita bisa janjian ketemu malam, mau di lokasi mau di mana pun kita bisa. Gitu. Ya. Terus yang selanjutnya, sebelum kita ke sini, percaya value, kira-kira ada pertanyaan nggak soal program yang tadi? Mungkin dari Bapak atau dari yang lain? Salah satu. Oke, siap. Yang kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita pengen kalau misalkan kita bikin acara kan kumpul sama teman-teman, baik komunitas, baik teman kantor, baik mungkin di company, di perusahaan gitu loh. Itu bisa lebih lebih menarik. Oh saya sih sebetulnya belum pengen ambil rumah, tapi kalau saya tanya-tanya sendiri ntar dikira bisa booking lagi. Kalau sama teman-teman yang lain kan yang lebih pede lah saya tanya-tanyanya gitu loh. Nah itu kurang lebih seperti itu yang pengen kita bawa. Yang lain ada pertanyaan nggak? Nah yang saya pengen kesini, yang pengen saya share juga ini mengenai persetujuan. Di sini ada yang udah tahu persetujuan itu apa? Ada Ayu mungkin tahu? Kampus ya, atau pernah dengar tapi belum tahu gitu ya. Percept value ini adalah menggali segala sesuatu ini dari perspektif konsumen ya. Jadi mengambil segala sesuatunya dari perspektif konsumen itu adalah memposisikan kita sebagai konsumen. Kurang lebih itu seperti ini adalah percept value ya. Jadi kita sudah pelayanan dan sebagainya itu kita coba memposisikan kita sebagai konsumen dulu sebelum kita memposisikan kita sebagai marketing. Oh ini konsumen ini A, kebutuhannya B, kebutuhannya C dan sebagainya. Kita harus dari sudut pandang mereka dulu gitu. Ya, karena ketika kita bilang, oh rumah kita tuh rumah mewah gitu. Belum tentu dari perspektif mereka mewah, karena mungkin yang dari perspektif mewah dia itu nyari rumah yang harganya sampai di atas dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu kita balik ya.
price dikali komunikasi. Ya, mungkin kalau yang ini kan ada matematikanya juga dan sebagainya, ini sebetulnya logika dasar aja. Ya, ini bukan rumusan yang harus dikali, yang harus dibagi dan lain sebagainya. Ini yang akan mengangkat nilai. Ya, percent value ini saya jelaskan. Yang S ini adalah sales. Ya. Yang ini percent value-nya, ya percent value ini adalah nilai-nilai yang dipersepsikan oleh konsumen atau manfaat yang didapatkan konsumen. Jadi dari sudut pandang konsumennya. Terus yang ketiga itu komunikasi. Pack-nya ini komunikasi. Sorry, ini harusnya cek sih. Ya. Yang satunya itu pack-nya itu price. Jadi sales sama dengan percent value dikurangi price dikali komunikasi. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah penjualan adalah hasil dari persepsi konsumen dikurangi harga dan dikali komunikasi. Ya, dikurangi harga dalam arti seperti apa? Konsumen ini saya udah tertarik nih sama seperti Go Presiden, indah, lokasinya enak, dunianya asli dan sebagainya. Dikurangi apa? Price. Tapi harganya mahal ya. Tapi harganya begini ya. Harganya B, C, D, cicilannya seperti ini dan sebagainya. Jadi nilai yang dia udah punya, dia kurangin bersama harganya dulu gitu. Habis itu kita bisa nggak sih gitu naikin lagi value-nya? Bisa dikali komunikasi. Tergantung komunikasi kita ke konsumen gitu. Jadi kalau komunikasi kita baik, komunikasi kita bisa menyampaikan dengan baik ke konsumen, akhirnya apa? Nilai yang rendah tadi bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi misalkan gini, harganya dia udah tertarik sama rumahnya karena bangunannya, desainnya dan sebagainya, dikurangi harga. Jadi ada untuk mengambil booking itu sedikit tuh. Tapi karena mungkin pelayanan Agus bagus, komunikasinya Agus bagus, cara Agus menyampaikan, kalau harganya sekian tapi yang didapatkan tuh A, B, C dan sebagainya. Jadi itu nggak hanya memiliki rumah, tapi memiliki lingkungannya langsung, punya fasilitas bermain, punya sarana ibadah dan sebagainya. Akhirnya, iya naik lagi tuh, hasilnya tuh naik lagi. Iya benar juga ya dan sebagainya. Jadi kurang lebih sales yang terjadi sejauh ini adalah hasil persepsi konsumen akan rumah mereka dikurangi harga yang menurut mereka naik kemahalan dan sebagainya. Habis itu dikali komunikasi. Ya, jadi kurang lebih yang pengen saya tekankan di konsep dasar ini adalah ini di bisnis apapun, bukan cuma bisnis properti. Kita punya produk nih, orang udah suka sama produk kita, pasti akan dikurangi sama harganya apa ya. Tapi setelah itu akan dikali komunikasi kita. Nah, kenapa proses value? Nah, komunikasi kita itu selalu diambil dari kebutuhan konsumen. Jadi balik lagi, jadi nggak ada yang cuma kita menawarkan ini produk yang paling mahal, tapi ini produk yang paling dibutuhkan. Jadi bahasanya lebih ke kita nggak menggali kebutuhan mereka. Kalau ini seperti itu. Ada pertanyaan nggak? KIC ya? Siap. Ya, jamnya siap. Oh, boleh. Nah, ini kan dari Bapak udah ada jadwal nih. Full KIC ya. Jadi private lah direktur terus karyawan. Oke, siap. Hari Rabu minggu depan ya. Tanggal 17 ya. Siap. Ya, nanti kita siapin juga apa namanya dari materinya. Ya, poinnya sih yang kayak kita bawa tuh ya tadi 4. Jadi yang pertama saat kita udah bisa punya rumah, yang kedua juga bisa cepat atau bisa instan, mudah gitu loh. Yang ketiga juga bisa kapanpun dari mana. Saya belum bisa booking sekarang, nanti besok mau ke rumah atau saya bookingnya ya kan sekarang dulu ya, nanti baru setelah termasuk baru saya invitasi sebut dulu supaya ya. Ya betul. Kita bisa jemput kita ke kendaraan, kita bisa jemput konsumen untuk supaya langsung. Nah itu udah ada hari Rabu ya. Nanti dari teman-teman juga kalau misalkan ada nih satu nanti kita bisa buat di hari yang berbeda atau di waktu yang berbeda gitu. Ya nanti sama teman marketingnya juga. Dari teman marketing, Mas saya pengen nih buat
apa namanya yang dari perwakilan banknya juga dong mas gitu dihadirin gitu. Nanti kok bantu hadirkan gitu. Karena ada yang tanya soal perbankannya nih mas gitu. Apa sih keuntungannya ngambil lewat KPR sama ngambil cash keras gitu. Nanti kita akan langsung bank ini benar-benar kita jelasin dari orang yang memang terpakai langsung gitu. Nah mengenai ini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ya, pokoknya konsep dasar pola berpikir ini, sales itu terbentuk dari persepsi konsumen dikurangi harga dikali komunikasi kita. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita penjualan itu selalu kita arahkan ke sudut pandang konsumen, habis itu dikurangi harga, kira-kira harga kita menurut kita aja. Kalau kita jadi konsumennya, kira-kira harganya ketinggian nggak sih gitu. Oh kalau harganya ketinggian berarti komunikasi yang harus kita sampaikan seperti apa sih supaya walaupun harganya tinggi tapi pantas gitu. Entah itu karena bangunannya, entah itu karena desainnya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya, marketing tidak sama dengan sales. Jadi kita ini bukan sales, kita ini marketing. Marketing ini kalau bahasa sekarang itu marketing ini adalah sebuah seni gitu. Kalau sales ini, kalau ini menjual. Kalau marketing ini kita melakukan pendekatan, kita melakukan strategi, kita melakukan cara-cara yang memang bukan hanya menjual, tapi menjalin keberlangsungan atau kedekatan dan sebagainya. Jadi kita jangan samakan persepsi kita bahwa kita ini sales kita ini marketing gitu. Artinya apa? Ketika kita nggak bisa menjual, belum punya database, kita berpikir lagi, gimana ya supaya saya bisa dapat database? Mungkin saya misalkan beli pulsa nih di counter nih, gitu loh. Mas, yang di sini yang suka beli pulsa, misalkan kan banyak tuh, boleh nggak mas saya minta database-nya, gitu loh. Nanti kalau ada yang jadi, saya ini deh, gitu loh. Jadi itu bagian dari sudut pandang yang kita bawa ini seorang marketing. Jadi ketika ketemu konsumen pun gue yang langsung ibu harus booking gitu loh. Nah, tapi ibu kalau belum bisa booking nanti kita lakukan pendekatan lain sampai nanti dia ketika untuk ngambil yang kita balik lagi ke komunikasi ya. Jadi nilai kita itu dari komunikasi kita ya. Jadi persepsi konsumen dikurangi harga dikali komunikasi. Selain harga itu ya tadi, harga itu kan mencakup misalkan lokasi, lokasinya di sini mas ya, lokasinya di sini ya dan sebagainya. Nah itu bisa kita kali lagi, bisa kita kalikan atau kita bisa lipatkan lagi dengan komunikasi yang kita bawa. Kurang lebih sih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Boleh nggak? Ya, siap Bu. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Kayaknya ada yang muak nih. Terima kasih sebelumnya. Ini berarti ada marketing, ada freelance ya? Iya betul. Yang freelance boleh angkat tangan nggak? Ibu. Sama ibu. Jadi menurut saya ini peluang banget ya. Sekarang misalnya kita sebagai marketing ya, kita bikin dulu goalsnya nih ya. Misalnya orientasi saya, akhir tahun nih aku masih punya uang nih, 20 juta misalnya dari 30 goals kan. Berarti kalau saya untuk dapat 20 juta, saya mesti jual misalnya rumah berapa? 10 sampai 5. 5. Nah, 5 unit saya jualan, saya dapat 20 juta misalnya ya. Nah, berarti ketika saya dapat 5, itu konsumennya udah akar, kan? Iya. Nah, kalau kita lihat misalnya kita bawa orang 20, itu presentasi sampai dia goal, misalnya kurang lebihnya bisa 5 atau 10 orang, berarti cukup nih. Berarti dalam sampai Desember saya mesti bawa 20 orang, iya kan? Nanti yang goal 5 saya bisa dapat 20 juta, misalnya gitu. Nah, ini orientasi goals kita dulu nih dalam hal money oriented misalnya. Kan nggak salah dong, kita mau gaji berapa kan itu tergantung cara kita juga ya untuk di marketing kan. Sebenarnya kesempatan untuk dapat nilai besar itu justru marketing. Beda sama orang gajian. Ya lu kerja, ya gaji itu gitu kan. Tapi ketika saya menjual, saya dapat lebih.
Yang pertama itu dulu, sehingga ibu-ibu sama mas-mas bisa bikin database tadi. Untuk saya bawa 20 orang, saya bikin database misalnya 50, mau dapat dari mana aja gitu kan. Sekarang ada grup-grup tuh, misalnya grup SMA, grup apa ya kan. Karena saya juga yang konsumen datang tuh banyak itu hanya nyangkut dari baliho misalnya ya. Orang yang nggak tahu informasi tiba-tiba datang, ternyata mau beli. Dan backgroundnya tuh ada yang cuma misalnya yang pegawai Alfamart ya kan, ada yang guru. Jadi segmennya itu luas. Nah sekarang Goal Presiden itu kan ngasih support untuk marketing bisa jualan ke konsumen dengan judul hanya dengan uang 1 juta udah bisa punya rumah. Nah itu biasanya mindset itu banyak di mereka pikir tuh nanti itu bohong tuh 9 sampai ternyata ada uang lagi yang dikeluarin, karena biasanya di perumahan lain ada yang seperti itu. Nah kalau kita nih benar-benar murni hanya 1 juta, asalkan si konsumen memang punya kemampuan ya. Itu secara perbankan itu nanti kan dicek kalau dia bankable, BI checking bagus, semua berkas-berkas masuk gaji dan itu mencukupi, itu nggak ada namanya turun plafon, berarti itu benar-benar hanya 1 juta rupiah dapat segitu ya, dapat rumah menggunakan event momen ini gitu ya, untuk DP 0% punya rumah. Apalagi sekarang pandemi gitu kan, mungkin uang ready cash tuh sedikit dipegang di tangan kan, tapi kalau 1 juta kan bisa usaha dimaksimalin, tapi mereka punya kemampuan tiap bulan bisa cicil gitu. Nah sekarang kita juga dari perbankan banyak dikasih kesempatan kayak BTN misalnya ya kan, untuk segmen-segmen ASN atau apapun itu banyak keringanan. Malah kemarin hanya 2 hari berkas masuk bisa akad gitu, asal lengkap. Nah misalnya bapak ibu dapat database, jangan juga semua langsung dihubungi suruh datang gitu kan. Nah kalau misalnya ini orang karyawan ini yakin nih pasti gajiannya sekian gitu kan. Nah itu prioritas dulu nih orang-orang yang ibu-ibu bapak-bapak anggap itu punya kemampuan kan, karena dari segi perbankan dia bankable, bank itu cepat banget approve. Misalnya kalau dia usahanya cuma usaha kurang jelas, nah itu nanti ada, jadi misalnya aku cuma ini ya, misalnya bikin list, ini prioritas nih, ini yang sedang, ini yang low gitu kan, mungkin nanti disaring, walaupun nanti mungkin semua punya peluang gitu ya. Tapi ada prioritas yang itu. Jadi karena kan sebagai kita marketing kita pengen cepet akad nih, cepet akad cepet dapat duit dong ya. Nah berarti kita bikin dulu skala prioritas orang-orang yang mau kita undang. Nah saya buka nih kantor ini bisa digunakan untuk mengundang orang-orang segmen Cilacap, karena kan kemarin banyak juga yang dari Sidoarjo, dari mana yang datang memang pengen punya rumah di Cilacap kan. Nah sekarang coba kita ambil segmen di kota. Nanti ke depan kita juga lagi bikin untuk pemasangan banner, ada 1000 banner. Nanti ini tahap 1 baru 200, nanti ada tahap 2, tahap 3. Nah nanti itu akan ditulis DP 0%, pengen punya rumah hanya dengan 1 juta rupiah. Nah gunain tuh peluang yang, kan kita cuma nggak banyak nih orangnya, penduduk Cilacap kan banyak ya kan. Nah saya lihat juga orang yang belum punya rumah itu sangat banyak di Cilacap, pegawai negeri, swasta itu banyak. Nah dengan banner yang banyak itu pasti akan banyak kunjungan dan orang-orang yang akan bertanya. Nah itu peluangnya kita kembaliin kan ke semua marketing untuk menggunakan maksimal. Nah karena secara medsos kita udah buat konten-konten pun udah dibuat sama Mas Andre, iya kan? Nah nanti kalau kita aktif, ya saya percaya inilah 20 juta mah kecil sebulan. Amin. Iya. Oke, gitu aja mungkin saya sampaikan. Betul. Jelas, artinya kita sudah punya program DP 0%. Betul. Sebenarnya di situ muncul 1 juta sudah punya rumah sama itu. Betul. 1 juta itu dengan bahasa apa? Atau KDP Booking. atau booking ya? Booking ya. 1 juta bahasanya booking ya. Booking. Jadi untuk nge-keep unit sama promonya, biar nggak peduluan sama orang. Ya. Gitu. Poinnya sih seperti itu aja, biar nggak peduluan sama yang lain. Ya. Betul. Booking Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak.
Ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan juga poinnya seperti itu. Mungkin kita sharing yang bulan kemarin deh, pencapaian tertinggi itu ada Bu siapa ya? Bu Dia. Bu Dia. Udah 2 bulan berturut-turut Bu Dia itu penjualannya selalu apa ya? Selalu di atas yang lain gitu. Padahal terakhir kali ke perumahan kapan? Kayaknya sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Udah tiap bulan tuh ada apa? Ada booking, ada apa? Ada Bu Dia. Dianya Mana Bu Dia? vaksin Bu. Vaksin. Oh, lagi vaksin. Iya, kebetulan kan Oh, Dia bidan dia vaksin ini vaksin. vaksin. Nah, jadi mungkin dia melihat peluang, sering banyak ketemu orang kan dan lain sebagainya, jadi promosi kasih kelengkapan, kasih nanti apa namanya ya memang mungkin gitu. Memang karena dia punya datanya bagus atau kemampuannya juga ada. Itu tiap bulan. Kalau booking yang kemarin yang banyak itu Mbak Lisa juga ada ya. Mbak Lisa paling banyak tuh. Ya, bookingnya terima kasih Mbak Lisa. Baik. Semoga nanti akan ya nanti biar kalau tiap bulan tuh yang perlu dipikir itu yang penting booking ada. Nanti kalau untuk akad tuh kita biasanya bertahap ya bertahap karena tergantung karakter pekerjaan konsumen juga gitu. Ada yang mungkin apa namanya pekerjaannya itu gampang verifikasinya, ada yang mungkin verifikasinya cukup lama, ada yang mungkin butuh cara tambahan dan sebagainya, itu tergantung dari karakter konsumennya sendiri. Gitu. Ya, jadi buat yang lain, jadi ada saya mah jarang pertemuan juga, kadang kalau juga saya nggak terlalu paham dan lain sebagainya, gitu loh. Nanti info aja ke kita, kalau pengen tahu informasinya nanti kita jelaskan. Kalau memang saya kayaknya sibuk nih untuk menjelaskan dan sebagainya, langsung aja ya saya apa namanya operasi atau saya ambil namanya ke perumahan gitu, itu juga bisa. Ya, harapannya sih bukan cuma ya, tapi semuanya juga bisa merasakan akad itu tiap bulan itu kayak apa. Ya. Itu aja sih paling dari saya, Ibu. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, mengenai promo bulan ini, oh iya, kita promo bulan ini di Bank Mandiri kita juga ada ini Pak, gratis 2 kali angsuran. Iya, itu luar biasa sih Pak. Gitu. Akad di Mandiri ya. Akad di Mandiri, ya, akad di Mandiri. Udah DP 0%, gratis biaya, dapat lagi angsuran free 2 kali. Nah, 2 bulan ya. Gitu. Kurang apa coba Pak? Kurang aja sih. Kalau di selanjutnya pasar berapa lama? Kalau promo ini kan kita biasanya ya. tapi sih kita biasanya infonya sih konsumen itu sampai bulan atau selama kuota masih tersedia. Kok kuota tersedia emang rumahnya mau habis? Bukan, tapi promo ini hanya berlaku untuk di blok H8 misalkan. Nah, jadi H8 ini ada di unitnya ada 20 nih gitu. Oh, nanti habis itu berarti di H7-nya nggak ada promonya itu lagi. Bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada, itu tergantung dari manajemen biasanya. Kalau kita sih sampaikan sih seperti itu. Sekarang masih ada ya. Tapi sekarang masih ada. Bahkan kalau Promo itu berapa ini gitu? Iya, berapa ini? kalau kita sih 20 biasanya kan setiap bulan. Maka kan bisa bicara Betul. tergantung promo tersebut. Ya, kita sih setiap bulan itu 20 apa namanya 20 unit setiap bulannya. Bahkan kalau misalkan mau ini sih teman-teman marketing ini udah ini sebenarnya promonya udah nggak ada seperti booking. Nanti cobalah saya usahain karena ini promonya itu sebenarnya udah habis nih dan sebagainya. Nanti kalau nggak jadi misalkan kita balikin lagi dan sebagainya, itu bahasa-bahasa kalau teman-teman aja, ya itu balik lagi sih yang tadi saya sampaikan di sini. Sales itu terjadi dari persepsi konsumen akan nilai perumahan kita, dikurangi harga yang kita punya, lokasi yang kita punya, bagus atau tidak dan sebagainya, dikali komunikasi kita ke mereka. Gitu. Jadi artinya serendah apapun dia udah bagus, habis itu kekurangan ini jadi kecil lagi, dia udah ngambil kemungkinan, tapi ketika kita kali dengan komunikasi kita, akhirnya dia bisa ambil di kita. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada tambahan dari Ibu? Atau Kang Agus mau sharing-sharing? Ayo. Siapa? Pak Carmat mau sharing-sharing? Ayo Pak Carno. Ya. Kang Agus juga boleh kalau mau sharing-sharing tentang Pak Carmat udah juga lagi misalkan yang sering ketemu di lapangan itu seperti
Boleh, bagus. Oh, silakan ya. Silakan. Perusahaannya udah dikonfirmasi. Ya. Apa pengalaman nih waktu awal-awal? Makasih ya. Selamat siang semuanya. Iya. Siang Ibu, Pak. Di sini saya sedikit sharing saja ya. Jadi pengalaman saya pribadi dulu, pertama saya datang di Vertical Presiden itu sama. Saya pertamanya kan mindsetnya, aduh ini perumahan kok jauh ya dari jalan, gitu kan, dari jalan raya, kemudian sedikit ekstrim juga kan. Kalau kita lihat kadang banyak juga konsumen itu datang, pas datang mereka lihat view-nya, oh iya bagus nih apa, saya nanti mas mau apa ya, mau musyawarah dulu sama keluarga. Nah, ketika dia pulang ternyata maaf bu, biasanya lihat ke di Panembahan itu kan ada makam kanan jalan pas pulang. Jadi pas kita follow up kembali, mereka udah, maaf mas, tadi saya lihat ini jadi saya kayaknya nggak jadi dulu gitu. Nah itu biasanya kan seperti itu. Cuma kalau kita apa ya, jadi marketing itu kita lebih meyakinkan ke konsumen. Oh iya bu, untuk saat ini memang kita jalannya itu masih lewat situ. Nah nanti kita kan untuk perkembangan kita jangka panjangnya gitu kan, kalau jangka panjangnya kan kita nggak tahu kan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bisa jadi kita tembus lagi di sana gitu ya, untuk tahap kedua mungkin gitu kan. Nah jadi kita lebih meyakinkan lagi ke konsumen. Kemudian untuk masalah mungkin untuk freelance ya, jadi biasanya kan banyak kesibukan. Jadi kalau sibuk dengan pekerjaannya mungkin, dan misalkan kayak paling kan biasa ke mana nih, keluar kota terus kan ya. Jadi yang penting sih ketika punya database itu cukup di follow up saja ke saya atau ke Pak Carno, nanti kita yang bantu follow up. Contoh ibu dia itu sama sekali nggak tahu konsumennya itu bookingnya kapan, akadnya kapan, itu nggak tahu. Taunya saya info lagi ke ibu dia, bu selamat ya konsumennya booking. Apa ya mas, yang mana ya gitu kan, dia sendiri sampai kaget gitu. Nah saya kasih tahu, bu ini yang kemarin ibu share ke saya tanggal sekian. Oh iya mas, terima kasih gitu. Nah tahu-taunya di minggu berikutnya, bu selamat ya konsumennya akan gitu kan. Yang mana mas, kok saya nggak tahu ya gitu. Maka bu dia itu banyak nggak tahunya konsumennya yang mana. Kemudian dia cuma sekarang itu memanfaatkan karena kebetulan jadi pengurus vaksin. Nah itu database, dari sekian banyak database dia saring tuh. Biasanya kata Bu dia itu dia centangin yang memang biasanya kan kelihatan mungkin, oh ini kelas menengah ke atas atau bagaimana, dia centang, dia follow up. Nah ketika prospek langsung dikirim ke saya. Kalau ngirim itu cuma ngirim nomor, mas prospek, udah kayak gitu. Nah mungkin kalau Bu dia itu nggak terlalu mikirin itu konsumennya nantinya mau booking atau enggak, itu nggak mikirin ke sana. Cuma kalau saya itu langsung kasih tanda, oh iya ini dari konsumennya dia, ini dari konsumennya kemarin Bu Eko. Nah Bu Silmi itu juga sama, kemarin konsumennya akan, itu nggak tahu konsumennya akan gitu. Nah alhamdulillah, jadi kita juga dapat kepercayaan, insya Allah kalau kita amanah gitu kan. Jadi setiap dari freelance ini ada database, itu langsung kita kasih tanda. Jadi ini misalkan dari ibu siapa kayak gitu. Jadi kalau dari freelance ini sekarang cukup dimudahkan. Jadi nggak harus ngurusin atau ngawal dari konsumen ini. Misalkan kayak kemarin tuh ada Bu Windy, itu juga sama. Mas saya ini ada konsumen 2, tapi mau ke sana itu nggak ada kendaraan, gimana ya? Nah, kita langsung, oke Bu, besok jam 10 kita jemput. Kita langsung jemput. Masalah dia juga langsung, Mas nanti kalau nggak booking gimana, nggak enak kan sampai dijemput segala macam. Itu nggak jadi masalah. Kalau kita yang penting konsumen survei dulu. Nah ketika sudah survei, kalau dari kita itu kan survei, apa ya slogannya, survei deal akad gitu kan. Kemarin kita ganti ya slogannya. Survei deal akad. Jadi ketika konsumen survei, kita di sana langsung dorong minimal ya langsung booking gitu. Nah jadi kalau ada kendala-kendala seperti itu, yang penting komunikasi saja dengan tim kita di sini.
baik kalau misalkan nggak saya mungkin kadang kalau di chat slow respon atau apa, ada Pak Carno, ada Mbak Ayu, Mbak Eni, tim kita itu di grup juga kan selalu aktif gitu. Dan kalau Budia itu kemarin 2 ya kan ya akarnya 2 itu ya lumayan sampai dia itu, Mas ini bener punya saya gitu kan. Saya suruh cek dia ini, Bu kayaknya nih fee-nya udah turun gitu, coba dicek. Dia langsung, oke Mas, saya langsung cek. Begitu dicek, ini bener Mas, fee-nya buat saya gitu kan. Udah ada itu udah masuk. Nah, alhamdulillah kan jadi dari situ Ibu Dia juga lebih semangat lagi. Dulu awalnya itu nganter konsumen itu tetangga. Nah begitu dia udah prosesnya mungkin karena agak lama, akhirnya hilang kepercayaan awalnya dia itu. Nah dari situ dia udah lost contact sama kita. Saya follow up, saya kasih ibu ayo bu, gitu. Saya udah ajak terus, dia itu udah langsung hilang gitu. Mulai aktif lagi itu cuma gara-gara permasalahannya ada fee, harusnya itu masuk ke bank kita, tapi masuknya ke rekening Budia. Nah dia baru tahu, Mas ini transfer apa ya gitu. Oh iya bu, itu fee dari konsumen yang akan, cuma itu maaf bu, itu salah kirim gitu. Oh berarti konsumen saya juga besok kalau ada dapatnya segini ya. Iya bu gitu. Nah langsung dia itu langsung, Mas kirim-kirim dong yang promo-promo itu apa aja gitu. Saya langsung share di situ. Alhamdulillah aktif sampai sekarang tiap bulan ada konsumen yang booking. Yang akan juga ini udah 12. Mas, besok disalahkan Senin aja semua. Ya, dia semangat ya Bu ya. Nggak enak kalau nggak aktif. Siap Ibu. Nanti Pak Cecep yang suruh. Pak Cecep yang kirim nih. Modus itu. Ya, nah nanti kalau dari situ nanti kalau dikasih, kita berharap kalau misalkan nanti dari teman-teman freelance, kalau misalkan ada nih komunitas, baik itu nanti komunitas kayak Mami Valen ini kan banyak komunitas ini. Kemarin ada BMKM, kemudian ada mungkin nanti senam atau lain sebagainya. Coba nanti dibikin mungkin di grup, yuk kita kapan bisa kumpul bareng, nggak harus di mungkin Mami Valen yang nyiapin tempat atau lokasinya di mana, nanti kita yang siapin juga nggak apa. Nanti insya Allah tim kita yang langsung turun di sana gitu. Nah syukur-syukur nih besok acara itu insya Allah kita mengadakan event senam di TGM, mudah-mudahan ya nanti bulan ini rencananya ya. Mudah-mudahan dia bisa. Nah, sama kemarin sih saya sharing sama Pak Bu Sri, Pak Eko, itu juga salah satu warga juga yang udah ditunjuk presiden. Itu kan kebetulan beliau kerja di RSUD Fatimah. Nah, Pak Dr. Eko ini dia kan direktur sama presiden. Sama-sama kita udah ada DSI kan? Iya, kalau nggak ada PKS yang sudah nggak ada kendala, mungkin Pak Dr. Eko ini siap bantu kita Bu. Jadi nanti sama kita kirim surat dulu ke sana untuk sosialisasi di RSUD Fatimah. Insya Allah nanti Pak Eko yang ngurusin administrasi ke dalam gitu, supaya kita disiapkan banget untuk presentasi di sana. Nah, nanti juga Pak Eko malah mau bantu, Mas. Ini kalau yang ini gimana caranya harus sampai gol, yang ini jangan gitu. Dia Gitu. ya karena dia paham Bu, mana yang sekarang gajinya gede tapi banyak utangnya gitu, dia udah tahu katanya gitu. Semalam sampai buka-bukaan di sana gitu kan. Nanti mungkin bisa difasilitasi untuk ke sana. Insya Allah sih bulan-bulan ini kita banyak presentasi di luar. Salah satunya harusnya sekarang kita juga di SMK Negeri 1. Cuman karena ada acara ini akhirnya yang saya pending dulu. Syukur-syukur besok bisa gitu. Itu juga sedikit alat sih untuk ngatur waktunya Bu. Nah, jadi mungkin itu dari saya tekankan ke teman-teman semua. Jadi intinya kalau misalkan ada database, teman-teman ini sibuk, apalagi kan yang usaha itu kan harus
melayani kayak Ibu Ana tadi kan sambil jualan, ada yang SMS, ada yang WA mungkin Ibu harus melayani ini, tinggal di-share aja ke kita Bu. Nanti kita yang follow up lebih lanjutnya. Tuh, termasuk Mbak Lisa ya Mbak Lisa. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu ini juga banyak bookingnya, banyak akarnya nanti ya. Amin. Terima kasih. Aku tadi nanggapin yang bagus. Oh iya. Ngomong tadi. Yang pertama yang katanya misalnya ibu itu freelance atau marketing bawa konsumen bilang, oh ini dekat Panembahan gitu ya. Betul. Nah itu judulnya sekarang bukan Panembahan, itu desa wisata, desa Iya. wisata budaya. Karena kalau menurut saya itu udah nggak horor lagi, itu di dalam itu nanti kemarin aja kita bisa lihat nih kunjungan Presiden Pak Jokowi datang itu kita buat ada pemancingan di dalam. Jadi di dalam itu nanti malah jadi tempat rekreasi di area Panembahan itu nanti ada kan sudah digali juga ada kolam renang, terus di belakangnya malah coba video itu bisa yang posisi ini Panembahannya. Nah kemarin Pak Jokowi aja nanam tuh udah masuk Panembahan gitu. Jadi jangan judulnya Panembahan, tapi desa wisata budaya gitu. Memang namanya apa? Panembahan Kutu-Ulu. Nah di dalam itu nanti ada pemancingan. Malah kemarin dipakai apa? Acara ada yang ganggutan apa. Jadi udah benar-benar inilah, sudah benar-benar tempat wisata. Nah itu tergantung cara kita memberikan menyampaikan apa namanya materinya konsumen ya kan. Jadi kalau dulu nggak ada sekarang ini malah nanti mau ada kolam renang di situ kan. Nah, terus yang nih ini di dalam apa nih udah segini udah pernah belum ke dalam? Belum ya. Itu nanti ke jalan cor sampai ke bawah nih ada gazebonya, ada tempat itunya pemancingan. Jadi benar-benar udah jadi tempat wisata. Kapasitas Itu udah mini kebun binatang bukan? Nah, terus yang kedua tadi yang masalah katanya jauh nih di pinggir. Nah, info itu gini aja, cuman nggak sampai 5 menit ya. 2 menit. Hanya 2 menit dari depan jalan raya masuk ke dalam. Iya kan? 2 menit, hanya 2 menit dari jalan raya udah sampai di Triti Golf. Jadi bukan dibilang 1 kilometer atau 800 meter. Ya? 500 meter ya? 800 meter. 500, oh 800. Cuma penjelasannya gini aja, hanya 2 menit dari depan jalan masuk ke dalam, itu pun kan udah corbetan semua ya kan, sampai di lokasi Triti Golf. Jika nanti kira-kira Januari Februari kita mau cor lagi semuanya sampai ke Blok A bawah, ya. Itu hanya masalah waktu karena ini lagi hujan dan kita nunggu ada orang bunyi di bawah. Yang tadi itu aja sih dua kolom tadi ya. Kalau kita ngejelasin yang Panembahan itu adalah tempat wisata budaya, Panembahan Kutu-Ulu. Terus kalau masalah jauh itu hanya 2 menit dari depan jalan raya. Kalau nanti informasinya kan jadi apa? Keluar pintu tol dekat situ, bandara dekat situ, aktivitas itu nanti akan pindah ke Jerpudi ya Pak ya. Informasi dari tata ruang itu nanti Jerpudi itu jadi pusatnya Cilacap. Oke, itu aja. Jadi untuk tata ruang Kabupaten Cilacap itu wilayah untuk penghunian itu wilayah Jawa. Semua Jawa ini sampai barat itu nanti jadi pemukiman penduduk. Itu plot dari tata ruang. Jadi seperti kota ini sudah nggak kota tata ruang. Adipalang itu plotnya udah industri. Jadi nggak bisa lagi kita bikin rumah di Adipalang. Di Adipalang plot pemukimannya arah ke wilayah Royal, kampung Royal sana. Adipalang plotnya industri sampai 7 tahun. Itu di tata ruang. Jadi kalau kita memasarkan di Triti itu sangat tepat karena pertama dia akan dekat gate-nya tol Bandung Jogja itu gate-nya di sana. Yang kedua dekat dengan bandara. Yang ketiga pasti tentunya bebas banjir. Itu yang paling tepat untuk masyarakat. Karena Cilacap ini kan memang riskan banjir kalau di dekat laut. Di sana kan tidak mungkin ada banjir. Itu yang kita utamakan. Kalau masalah
jauhnya itu ya 2 menit ya nggak jauh, tapi jalannya sudah bagus. Seperti itu. Ini baru-baru lah. Saya jujur, saya berjuang di Trite itu dari nol. Dari babat alfa ya. Dari tanah masih hutan. Dari tanah masih hutan sampai sekarang menjadi perumahan yang luar biasa, view-nya luar biasa. Insya Allah nanti kalau udah penuh kita usulkan di sana tuh mungkin kelurahan tersendiri, kecamatan tersendiri karena luas. Kita bebas itu 8 hektar, ya, 8 hektar itu. Saya dari nol, dari masih hutan. Cuman begitu kita sudah mengumpulkan database konsumen yang mendaftar ke kita udah berapa ratus makhluk itu, terus kita ketabrak adalah pandemi. Akhirnya sementara saya pun sudah nggak aktif lagi saya karena pandemi, kita nggak boleh banyak kegiatan. Nah sekarang ini saya connect lagi untuk bekerja dengan panjenengan. Ayo sama-sama, saya juga buat gajian. Saya juga pokoknya ya kalau pelaku saya dapat duit enggak ya saya ngomong aja gitu aja. Saya juga akan membantu PT ini masuk ke dinas-dinas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah saya banyak kenal dengan dinas-dinas. Nanti satu persatu dinas kita datangin, kita sosialisasi, kita presentasi di situ. Ya mudah-mudahan banyak yang nyantol gitu ya. Karena sekarang gini, Cilacap itu adalah padat penduduk. Jadi padat penduduk. Pertama, yang kedua, tanah itu ya itu aja, nggak akan berkembang, nggak akan nambah tanah, nggak akan. Tapi orang setiap hari pasti punya anak, setiap hari loh Cilacap pasti ada anak anak saya. Atau bahkan harus punya rumah, ya kan? Terus kapan lagi? Kalau kita nggak awalnya Trite gitu, kalau kesana lagi nanti loh sampai Jambu Sari sana lebih jauh lagi. Karena perumahan Kabupaten Cilacap ini plot untuk pemukiman itu sampai Jambu Sari. Jambu Sari kan? Ya, nah kalau Jeruk Legi ini bapak yang sekarang ini memang benar-benar peluang besar bagi Jeruk Legi. Jeruk Legi semuanya pemukiman pendidikan sudah turun, peraturannya turun dari kementerian. Dari Cilacap ini karena Cilacap ini ditutup untuk ketahanan pangan nasional. Artinya wilayah-wilayah sawah yang jauh dari jalan provinsi atau jalan kabupaten itu tidak bisa dialog lagi dulu untuk rumah nggak bisa sampai kapan nggak bisa. Jadi yang bisa hanya jalan provinsi itu hanya 150 meter ke dalam, boleh duduk, boleh untuk pemukiman. Jalan kabupaten hanya 100 meter duduk untuk pemukiman. Itu liane nggak boleh karena untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kita ditutup untuk sekian ratus hektar sawah untuk nanam padi. Nah makanya pemukiman adalah untuk tadi itu wilayah Jeruk Legi. Memang Jeruk Legi tidak ada sawah. Makanya peluang besar penjenengan mendapatkan uang di titik golok karena perumahan besar dan profesional ya dan elit benar-benar ana bangunane, ana lemahe, ana sing duwe, ya sing duwe ndek duit. Hanya titik golok. Wes ada sertifikatnya. Saya ngurusin, izinnya lengkap, izinnya legalitas lengkap. Saya ngurusin dari awal. Itu kalau kita Trite Golok, kan jenengan nggak salah masuk Trite Golok, nggak salah. Karena terus terang banyak rumah di Cilacap bermasalah, ya kan? Banyak wilayah Trite itu rumah bermasalah. Jenengan ini sudah dengar. Kalau saya cerita nggak etis lah, ini seperti itulah. Hanya Trite Golok legalitas murni. Benar-benar dari nol, nggak ada izin yang ditinggalkan satu pun. Dari mulai apa bu? Awal kita minta izin lokasi itu kita rapat itu berpuluh-puluh kali, tidak hanya sekali. Legalitas murni, jadi jangan nggak salah. Semangat. Stay di Trite Golok, oke? Terima kasih Bapak untuk wawasannya. Kita kan termasuknya datangnya baru kemarin-kemarin kan, gitu. Tapi memang yang Bapak sampaikan ini emang betul gitu loh, karena yang tadi saya sampaikan di awal itu kita memberi kenyamanan itu bukan cuma sekedar bangunan dan lingkungannya saja, tapi dari sisi legalitas juga. Apalagi
apalagi dari banyak kan perumahan yang konsumen yang saya ngambil di sini, gitu pada akhirnya ngambil kita. Dan banyak sekali sekarang banyak sekali perumahan itu kita datang itu dan baru rumahnya ternyata kita tidak bisa sertifikat. Nah, Banyak sekali. Kenapa? Karena rumah itu dibangun, dijual pada konsumen, sudah laku, sudah dibayar, tidak bisa sertifikat. Kenapa? Karena tata ruangnya tanah tersebut masih hijau, belum kuning. Itu banyak sekali, banyak sekali. Jadi jenengan masuk ke cerita itu, udah nggak usah takut, nggak usah apa, pokoknya itu udah legalitas murni total. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Itu adalah memberi semangat jenengan karena jual rumah begitu dibayar nggak bisa sertifikat. Kenapa? Ternyata tata ruangnya masih hijau, sudah dibangun rumah. Nah, itu ada di timur, ada di wilayah proyek. Sampai hari ini nggak bisa sertifikat karena tata ruangnya masih hijau. Padahal udah laku dan bayar tuh, sudah lunas. Nah, nggak bisa. Yang kedua, kalau tata ruang itu masih hijau, sudah dibangun rumah, siapapun nggak bakal bisa akad kreditnya, nggak bakal bisa. Bisa itu tata ruang kita ini sudah clear. Bahkan yang sisa yang kita bangun masih berapa meter ini? Masih 4 meter, sudah clear, nggak selesai. Nah kemarin di DPR nggak selesai. Jadi cerita itu akan dibangun semuanya semua 8 hektar. Karena jenengan dari marketing sana itu bisa kaya jenengan dari develop. Terima kasih. Siap. Terima kasih Thank you, Bapak. Pak Yanto. Ini Pak Yanto ini berjuang dengan saya dari awal-awal dulu waktu masih perizinan, benar-benar masih hutan. Mungkin sekarang nggak bayangin tuh kondisi awal tempat itu ya. Itu lembah dan jurang, kemudian jadi rata, jadi seperti itu tuh, itu benar-benar dari nol. Nah, ketika Bapak Ibu menjual sesuatu kan harus yakin nih dengan produknya kan, karena kita kan mau membawa konsumen, memberikan konsumen gitu. Nah, ketika kita percaya banget dengan yang kita jual, dan kita pun bukan kita nggak usah bilang nama perumahan apa yang begitu-begitu, tapi kita mencontohin bahwa benar-benar di Triti Golf Residence ini semuanya ada sertifikat ready. Kan ibu-ibu bapak-bapak bisa lihat ketika akad notaris datang itu udah ada sertifikat aslinya dipegang pecahnya, udah dalam bentuk PPJB atau AJB, dalam waktu berapa hari ya terserah, bisa langsung akad balik nama, tergantung kecepatan prosesnya ya. Betul. Tapi sertifikat sudah ready semua. Jadi kadang kenyamanan seperti itu yang nggak dipunyai oleh developer lain. Kemudian developer mana yang nggak punya utang? Ya cuma di Triti Golf. Iya. Itu poin-poin yang bisa kita pakai nih untuk untuk menyemangati si konsumen untuk bisa kenapa mesti beli di Triti Golf. Jadi jangan dilihat dari pengembangannya, jangan lihat dari lokasinya masuk ke dalam. Itu hanya poin-poin yang kecil lah. Itu bukan halangan buat kita jualan, tapi kepercayaan berinvestasi. Kemudian dari sisi kalau dia appraisal nih, tiap 3 bulan itu naik loh harganya. Coba tanya Pak Ceceka, dari awal jual dari cuma 170 juta, sekarang udah 250 juta. Dan itu pun memang benar-benar dari sisi appraisal bank hanya waktu setahun atau 2 tahun ya. Setahun ya, hanya 1 tahun naik 70 juta. 1 tahun, berarti ketika mereka menjadi hunian atau mau investasi itu benar-benar worth it gitu untuk si konsumen beli di Triti Golf Residence. Oke? Siap. Itu saya tambahin bahwa Triti Golf tadi disampaikan rumah di Kabupaten Cilacap yang modalnya tidak pakai modal bank, itu hanya Triti Golf betul. Kenapa? Kalau yang lain itu kebanyakan itu pasti yang biaya bank, ya kan? Yang lain. Kalau Triti Golf tidak, karena apa? Waktu mau ambil izin prinsip saja, saya jujur dengan Bupati perintahkan Pak Yanto cek dulu ownernya ke Jakarta, benar nggak nih punya duit, enggak nih orangnya benar-benar bayarin pada masyarakat. Saya sama beliau, kita pertemuan di Pantai Indah Kapuk. Ada yang tahu Jakarta Pantai Indah Kapuk? Itu tempatnya orang kaya semua, Pak, orang miskin di sana. Super kaya di sana. Ya, sebenarnya jelas semangat, jadi nggak ragu-ragu untuk mengangkat. Itu betul Mas. Jadi memang benar-benar kita
suruh survei apakah benar. Karena gini, banyak sekali orang mengambil izin prinsip tapi kalau nggak punya duit, akhirnya tanah tersebut didiamkan saja, tidak dibayar. Akhirnya yang pemilik ini terlantar selama sekian tahun nggak bisa diapa-apain. Nah itu kalau melangkah waktu itu begitu selesai langsung bayar semua. Pembayaran saya ikut ya Bu ya, di notaris saya ikut bayar kepada pemilik itu. Jadi jangan ragu ya. Dia cerita kalau nggak punya utang di bank. Jadi dengan akad langsung fee-nya langsung muncul gitu, nggak ada utang-utang fee kepada marketing. Oke? Terima kasih. Kabar baik juga, mungkin saya tambahin sedikit sebelum acaranya kita akhiri. Itu kita sebentar lagi rumah contoh itu udah ready ya. Yang paling cepat mungkin dalam waktu dekat itu yang tipe 372. Jadi kita siapin show unitnya. Mungkin di perumahan-perumahan di sini orang kan kadang ada lupa kalau cuma lihat gambar beda nih sama aslinya dan lain sebagainya. Nah, kita lagi siapin rumah-rumah contohnya mulai dari tipe yang paling besar, tipe yang 56-150 sampai tipe yang 372. Jadi memang nanti tulis juga di dalamnya. Jadi benar-benar kita makin pede lah untuk jualan perumahan 30 Golf Residence seperti yang tadi Bapak sampaikan, legalitasnya udah pasti aman gitu loh. Yang kedua juga istilahnya secara finansialnya juga kita istilahnya yang penting support konsumen untuk akad gitu loh. Jadi enggak yang gratis biaya-biaya ntar ditambah biaya ini. Nah itu jadi benar-benar kita pengen hilangkan itu gitu loh. Jadi buat teman-teman di sini ketika kita keluar nih kita nggak kayak jualan rumah master gitu loh. Kita harus lebih pede lagi karena yang kita jualan ini dari Golf Residence gitu loh. Jadi yang benar-benar yang legalitasnya ada gitu loh. Unitnya juga ada, konsumen yang udah akad ada, yang udah mudik banyak gitu loh. Jadi teman-teman bisa lebih pede lagi untuk menawarkan dari Golf Residence gitu. Ya, itu aja paling dari saya. Terima kasih buat Ibu sama Bapak juga kesempatannya. Buat teman-teman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Next time kita ketemu lagi, saya pengen ke depan itu Bu, semuanya tuh ada Bu, dan kita menyampaikan portfolio-nya kita gitu. Dari security sampai kita marketing yang ada di perumahan itu tahu, ini kritik Golf Residence itu apa, keunggulannya apa dan lain sebagainya itu harus tahu gitu. Jadi ada yang tanya security, jawabannya tuh udah sama semua gitu, istilahnya udah paham semua gitu. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan lah gitu. Nanti mungkin acara-acara itu akan kita kemas lebih dalam nanti gitu loh, yang nantinya tuh benar-benar bahkan saya pengen sampai security-nya pun ikut hadir gitu loh di acara itu. Nanti kita jelaskan lebih detail gitu loh. Jadi supaya kita saling bahu-membahu agar kritik Golf Residence ini pembangunan di tahap 1 ini bisa selesai tepat waktu. Ya, terima kasih dari saya. Selamat siang semuanya. Mungkin yang ini ambil dulu. Bu, minum Bu.